Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah. Saat ini saya kembali lagi akan membuat sebuah video yang mana video ini berisi penjelasan tentang sosiologi dan antropologi hukum. Yang pemahaman ini saya peroleh dari video yang saya lihat dari dosen mata kuliah sosiologi hukum. Dan secara khusus video ini pun ditujukan sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah tersebut yang diampu oleh Dr. Beni Ahmad Saibani. Saudara-saudaraku sekalian, sosiologi dan antropologi hukum, dua mata kuliah ini memiliki pendekatan yang hampir sama, yaitu pendekatan interdisipliner. Keduanya merupakan kajian yang menarik dikaitkan dengan kajian hukum. Pendekatan sosiologi atau pendekatan antropologi mempelajari tentang apa yang ada di tengah masyarakat, yaitu hukum dalam pengertian ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat. Sosiologi sesungguhnya adalah ilmu tentang hidup bersama, yaitu terkait dengan bagaimana manusia berinteraksi antara individu satu dengan individu lainnya yang membangun suatu struktur sosial atau suatu pranata sosial. Misalnya, terbangunnya sebuah keluarga, terbangunnya masyarakat, dan juga terbentuknya suatu bangsa sehingga menjadi suatu negara yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan norma serta undang-undang yang berlaku di dalamnya. Dalam perspektif antropologi, hukum itu adalah kreasi manusia. Hukum itu adalah karya yang dibuat manusia sebagai bagian dari suatu sistem budaya yang mampu membentuk perilaku masyarakat, juga membentuk pola berpikir masyarakat serta membimbing masyarakat agar memegang nilai-nilai ketika melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Sosiologi hukum dan antropologi hukum merupakan dua kajian yang penting dipelajari karena bahwa hukum itu tidak lahir sendiri. Hukum itu timbul karena masyarakat ingin hidup dengan damai. Hukum timbul dan dianut masyarakat sebagai bagian dari norma sosial karena masyarakat menginginkan hidup tenang, dapat mempertahankan hidupnya dalam keadaan dijamin keamanannya, kemudian mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya, yang hal tersebut dilindungi oleh norma yang disepakati bersama. Selain daripada pendekatan itu, hukum yang kemudian membentuk perilaku yang menjamin keamanan dan kedamaian manusia akan memudahkan masyarakat untuk berkreasi, menciptakan sesuatu yang mana sesuatu tersebut dipandang sebagai simbol kedamaian manusia yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Ketika hukum dilihat dari aspek kebudayaan yang diciptakan oleh pola pikir manusia itu, kemudian dikaji kemana arah simbol kebudayaan itu dalam perspektif yuridis empiris, kemudian hal itu disebut sebagai pendekatan antropologi. Oleh karena itu, kalau sosiologi diartikan sebagai teman atau hidup bersama, itu artinya manusia menerima berbagai perbedaan dalam kehidupan. Ia dapat berinteraksi, saling timbal balik, saling ketergantungan, dan saling memberikan kemaslahatan untuk kepentingannya masing-masing. Sedangkan antropos yang diartikan manusia menjelaskan bahwa manusia ini mampu mempertahankan hidupnya karena manusia itu menghasilkan sesuatu yang menjamin kelangsungan hidupnya. Misalnya, seseorang memiliki kapak yang mana dengan kapak tersebut
manusia itu membelah kayu-kayu besar menjadi kayu-kayu yang lebih kecil ukurannya untuk dijadikan contohnya sebagai bahan bakar ketika memasak. Nah, kapak itu menghasilkan manfaat baginya, juga manfaat bagi keluarganya. Itu menjadi bukti bahwa karya manusia itu bermanfaat dan berguna bagi kehidupannya. Hal tersebutlah yang disebut dengan antropologi. Dengan memperhatikan aspek sosiologis maupun antropologis, ataupun keduanya secara bersamaan, dalam memahami hukum, kita akan secara komprehensif lebih memahami hukum karena dilihat dari ranah hubungannya dengan masyarakat. Hukum menentukan bentuk-bentuk kehidupan masyarakat, mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dan bertindak. Kemudian bagaimana manusia dapat menentukan pilihan perilakunya, karena ketika manusia dalam suatu masyarakat itu melanggar norma yang disepakati bersama, maka akan ada sanksi yang akan diterimanya. Selain itu, hukum adalah suatu inisiasi atau karya besar dari manusia yang kemudian dibantu oleh lembaga-lembaga tertentu menjadi suatu undang-undang. Hal tersebut merupakan upaya untuk membangun sistem budaya, yaitu sistem budaya yang merupakan pola pikir yang dibentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Dalam perspektif lain, sosiologi hukum yang dikaitkan dengan agama seperti sosiologi hukum Islam, kajiannya adalah tentang bagaimana hukum Islam atau syariah atau yang disebut dengan fikih diterapkan dan bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Sosiologi hukum Islam itu menguraikan bagaimana hukum itu dapat diterima dan diterapkan oleh umat sebagai bagian dari kehidupan mereka. Misalnya perihal pernikahan. Perintah tentang hal tersebut baik bagi individu laki-laki maupun individu perempuan dapat diterima dengan baik secara individu maupun oleh masyarakat luas, karena perintah tersebut sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perintah untuk menikah tersebut menjadi semacam anugerah besar bagi manusia. Jadi, pendekatan sosiologi hukum Islam lebih kepada aspek bagaimana masyarakat menerima kemudian melaksanakan hukum Islam. Baik saudara-saudaraku, kesimpulannya sosiologi hukum dan antropologi hukum adalah dua metode atau dua pendekatan untuk memahami hukum. Sosiologi memahami dari aspek interaksional individu terhadap individu lainnya atau masyarakat di dalam memahami hukum. Kemudian, antropologi hukum merupakan suatu pendekatan terhadap manusia sebagai sebab atau sumber lahirnya sistem yang menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Baik, itulah kesimpulannya dan itu menjadi akhir dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga saya juga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.